Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma'madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga sehat jasmani, sehat rohaninya juga ya. Karena kalau rohani jasmaninya doang yang sehat, rohaninya tidak sehat, itu sulit untuk melaksanakan ibadah. Walaupun angkat besi kuat, jogging 10 kilo kuat, ya, olahraga kuat, kalau iman Islamnya tidak sehat, ibadah nggak akan kuat. Kan banyak orang yang nggak bisa puasa juga bukan karena badannya sakit, tapi imannya sakit, rohaninya sakit. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, sampai detik hari ini kita masih dibimbing oleh Allah berada di jalan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, falhamdulillah, summa alhamdulillah. Terus diberikan kenikmatan, terus diberikan fasilitas, diberikan karunia, diberikan fadilah oleh Allah, sehingga kita semua dapat bersama-sama berkumpul, tholabul ilmi, beriktikaf. Jangan lupa, kalau udah masuk masjid niat iktikaf, walaupun nggak baca Quran, nggak ngapa-ngapain, kalau niat iktikaf selama al-mukthu fil masjidi, selama diam di dalam masjid, durasinya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang masuk surga mah ya. Makanya masuk surga itu gampang. Jadi bang duduk doang di masjid gak ngapa-ngapain, cenderan aja di pojok di situ diem aja, tapi niatnya itikaf, itu pahala semua nilainya. Karena itikaf tidak diharuskan untuk apa-apa. Yang penting al-mukthu fil masjid, cuman berdiam diri saja di masjid, tapi bagusnya ya baca Quran, wiridan, sholawatan, ya, baca kitab, tholabul ilmi. Walaupun seandainya tidak melakukan itu semua dan hanya diam saja di masjid, tapi dengan niat i'tikaf, maka pahala mengalir selama kita berada di dalam masjid. Apalagi sambil taklim, bapak-bapak, maka niat i'tikaf. Udah bisa kan niat i'tikaf kan? Bisa apa belum? Kalau belum nggak apa-apa, ngaku aja.
Ya emang nggak ada di TPA. Niat itikaf di TPA belum diajarin. Bareng-bareng ya. Tapi niatnya di hati. Ini mah talaputnya aja, melapatkannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah udah, selama bapak-bapak diem di masjid walaupun nggak ngapa-ngapain tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih bari sambil ngaji, oh double-double. Makanya kata Nabi tuh masuk surga tuh gampang banget kata Nabi. Medan amal kita banyak gitu loh. Apa yang membuat orang sulit menempuh jalan ke surga? Nabi bilang masuk surga gampang. Ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Itu doang. Yang jadi pertanyaan, kita mau apa tidak? Itu. Padahal jalan dan akses masuk surga itu banyak. Masya Allah. Di hadapan kita udah banyak akses untuk masuk surga. Di masjid Bapak itikaf begini, pahalanya ngalir terus. Thalabul ilmi, kata Nabi, sudah sering saya sebutkan ini, fadilah menuntut ilmu. Duduknya saja, walaupun tidak memegang pulpen, persis malam hari ini udah kebiasaan. Gak pegang pulpen, gak pegang kertas, gak pegang buku, ya masuk kolaman, wala yaktubu kitabatan, gak nulis apa-apa, cuman ngaji kuping doang, itu tetap pahalanya bagaikan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Oh, bapak duduk dulu begini, tenguk-tenguk aja, oh, paham bora. Ya, tapi saya husnudon pasti paham lah ya. Oh, ngajinya enteng-enteng kok, nggak ada yang mikir kan ngajinya kan? Mana ada ngaji saya mikir? Gak ada, kecuali ngaji fikih. Saya bawain kitab fikih, bapak-bapak mikir. Apalagi saya ngaji usul fikih, tambah mikir. Santri aja ngaji usul fikih ngap-ngapan. Kok susah banget Pak Ustaz pahamnya? Iya, usul fikih ilmunya para ulama. Ya, emang yang lain bukan ilmunya para ulama Pak Ustaz? Ya, ilmunya ulama. Cuman yang ini kan cerita fadilah, cerita tentang kehidupan yang langsung dicerna, langsung dipakai. Kalau usul fikih, belajar hukum, itu berpikir otak. Lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Satu kalimat jadi 14 deret. Bahasa Arab tuh. Fataha, kalimatnya fataha, jadi apa aja? Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Nah, ketemu tuh nama saya Miftah. Dari mana? Ya dari fataha yaftahu fathan, akhirnya miftah. Miftah itu artinya apa? Fataha artinya membuka, telah membuka satu orang yang tidak hadir. Dia itu simbolnya adalah dia, satu orang yang gaib itu membuka membuka. Kalau miftah itu isim alat, berarti alatnya membuka. Biasanya alatnya membuka apa? Kunci. Makanya miftah diartikan kunci, padahal nggak selalu kunci. Tapi udah umumnya kalau orang Arab ngomong miftah mesti kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah apa artinya? Kuncinya surga. La ilaha illallah, miftahuz zaman. Jadi kalau nggak ada saya, nggak bakal ada hari esok. Karena kuncinya ada di saya. Ya, pembuka zaman. Jadi setiap zaman dibuka sama saya itu. Zaman reformasi, ini kuncinya. Zaman
Makanya pas kiai saya nanya waktu mondok di sarang, ini mohon maaf ya, ini banyak kriak di sini nggak bisa diapa-apain nih. Jadi kalau ngomongnya aja agak dek-dek gitu ya, nggak bisa dikeluarin, disedot nggak bisa, ditelan nggak bisa, nempel. Jadi kiai saya waktu pertama kali ke sarang mondok itu saya sowan sama orang Jakarta, namanya Ustadz Suwandi. Sekarang di sono ngajar di Pasar Rebo. Apa sih apa di Solo itu ada namanya Kampung Ceger, Pak. Ceger namanya, bukan Kampung Ceger. Ceger ada ya? Ceger sono. Ada namanya Ustadz Suwandi, teman saya. Itu waktu pertama mondok di sarang sama kiai. Tuh kondi Subang, kondi Jakarta. Jenengmu sapa? Iip apa? Miftahuz Zaman, kata kiai saya. Kue sing bakal jawab pitakon alam dunia. Walah. Coba itu. Kamu yang akan menjawab segala pertanyaan sepanjang zaman, katanya. Wah, Allahu Akbar. Amin. Langsung sama kiai, Al-Fatihah. Gituin sama kiai. Beneran. Akhirnya kata kiai saya, udah, sono balik ke pondok, ke asrama balik. Alhamdulillah, didoain. Alhamdulillah. Begitu didoakan sama Kiai Miftahuz Zaman akan menjawab segala pertanyaan di dunia. Wah, itu langsung saya belajar tuh pinter jadinya. Jadi gampang nyerap ilmu. Dan saya senang berbagai macam ilmu, gak cuma ilmu kitab. Bacaan orang barat kita baca, buku-buku umum kita baca. Makanya ada tetangga saya bilang, Ustaz, masih sempat baca buku? Ya, baca buku mah hobi. Emang hobi baca kitab mah hobi, nggak ada. Apa ya, ini bukan ini saya itu baca kitab, baca buku itu nggak ada berat-beratnya. Emang enak aja baca buku. Kata tetangga saya udah nggak sempet baca buku, Pak Ustadz. Saya udah nggak tertarik baca buku. Kenapa ya? Padahal dulu saya beli buku baca. Kata saya, iya, saya mah kalau duitnya banyak deh, saya pasti akan bikin perpustakaan pribadi. Saya bikin ruang khusus perpustakaan pribadi. Saya beli tuh buku-buku, saya beli kitab-kitab tuh. Bukan cuma dibeli. Ada orang yang beli kitab, beli buku di koleksi doang, supaya gaya-gayaan gitu. Ada yang kayak gitu, supaya terlihat terpelajar. Ya enggak. Kitab saya semuanya kotor. Tuh, ada tulisannya semua. Butak kitab saya. Enggak kitab kosong yang enggak dibaca, enggak digarisbawahi, enggak disimpulkan, enggak ada keterangannya. Ada keterangannya semua. Maka doanya kiai begitu saya dibilang, kowe sing bakal jawab pitakonan dunyo. Walah, senang saya. Langsung dipatihain lah Bang Kiai. Fatihah gitu. Enggak pakai lama, langsung begitu ngomong langsung Fatihah. Suruh balik ke pondok. Itu salah satu doa dari guru. Senang Pak kalau didoain guru, padahal cuma gitu doang ya. Kata guru, kamu yang akan jawab semua pertanyaan dunia. Senang banget, apalagi di Al-Fatihah. Makanya bapak-bapak, kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, ilmu pengen berkah, itu satu cuman syaratnya, cari senengnya guru, itu doang udah. Khidmah sama guru. Sepinter apapun manusia, sepinter apapun murid, kalau tidak pernah menyenangkan guru, itu jangan harap ilmunya barokah. Pinter doang, barokahnya enggak. Tidak akan ada ziyadatul khair, tidak akan ada bertambahnya kebaikan dalam kehidupan dia kalau tidak ta'zimul ustad. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'alim itu lebih lebih ekstrim, bagaimana cara membahagiakan guru, bagaimana cara menyenangkan guru. Mungkin disorot nanti sama Trans 7 kali. Ya, disorot sama Trans 7 yang kayak gitu-gitu aja dianggap tabu zaman sekarang. Memperbudak santri katanya ya. Ngelapin kembangnya kiai, ngepelin rumahnya kiai, nyuci bajunya bunyai, bantuin masaknya bunyai. Udah perbudakan katanya, santri diperbudak, diperalat, dimanfaatkan. Nggak tahu berarti ya. Ya memang nggak tahu. Ya, orang yang kayak gitu memang nggak kasih ilmu. Kalau feodalisme diperbudak doang, kagak dikasih ilmu, dimiskinkan, itu namanya feodalisme. Diperas tenaganya, ditundukkan jiwa raganya, supaya mereka tunduk ke kita, dimiskinkan hartanya.
dimiskinkan pendidikannya. Lah santri dikasih ilmu tiap hari, dididik tiap hari. Beda, bukan feodalisme itu namanya. Itu adalah pendidikan karakter. Maka berpikir orang zaman sekarang lain. Apa sih kayak gitu-gitu, gen alfa ya. Apalagi orang-orang yang pikirannya udah tercemar dengan pemahaman egaliter. Boleh egaliter, kita sama manusia, punya derajat yang sama, punya hak yang sama sebagai manusia. Hak asasi manusia sama, kita berdiri di atas bumi yang sama. Tapi ada dalam ranah-ranah tertentu kita harus menggunakan adab tertentu. Nah, ini makanya kudu paham masalah begitu. Kita tidak menolak yang namanya egaliter, dan kita tidak mengadopsi ajaran feodalisme. Pesantren tidak mengadopsi ajaran feodalisme, tidak. Katanya mau ketemu kiai aja mengesot-ngesot begitu, ngapain katanya? Ya enggak. Kenapa? Kalau udah berhasil dididik sama kiai, kan orang tua tinggal enak. Sama gurunya udah begitu nurut, sama gurunya udah begitu tunduk, sama orang tua ya kudu lebih-lebih baik. Di rumah udah sopan sama orang tua, ngomongnya udah lembut, berhasil tuh pendidikan. Tapi sama kiainya nunduk, sama orang tua mah tangga begini nih. Nah, bagi belum nancep. Ya itulah namanya paradigma, ya, persepsi orang awam. Maka ya kalau pengen ilmunya barokah, senangkan guru, senangkan guru dengan apapun. Bisanya apa? Ya, bisanya apa nyenengin guru? Bisanya bawain sendal. Ya udah bawain sendal. Makanya kenapa yang meriwayatkan hadis terbanyak adalah Abu Hurairah? Kan sahabat Abu Bakar dekat dengan Nabi, sahabat Umar dekat dengan Nabi, sahabat Utsman dekat dengan Nabi, sahabat Ali dekat dengan Nabi. Beda, punya porsi yang lain di hadapan Rasulullah SAW. Bukan karena kurang cain barangnya Nabi dan membawakan sendalnya Nabi. Itu kan Nabi, itu kan kiai, ustadz kebanyakan yang oknum. Gak usah pikir begitu, husnudon kepada guru. Makanya ada doa, ya Allah tutupilah aib guruku di hadapanku. Tapi engkaulah yang maha tahu. Ketika guruku bersalah, maka engkau ingatkanlah guruku ya Rabb. Bahkan sebelum engkau ingatkan, terimalah tobat guruku agar guruku tidak terjerumus dalam kesalahan. Itu doa murid yang baik. Tapi ngono-ngono itu suara diajar no. Kalau mengajarkan begitu sangkanya, ya pengen dihormatin tuh gurunya tuh. Pengen BG, modus kata yang ngajarin kita. Ya, jadi begitu serba salah zaman sekarang. Padahal itu adalah pendidikan adab. Tapi malam hari ini tidak bicara tentang ta'limul muta'alim. Ya, kalau bicara ta'limul muta'alim bapak-bapak, wa min tauqiril ustadi, dan termasuk merendahkan ustad itu adalah tauqiri ma yata'allaqu bihi, merendahkan sesuatu segalanya yang berhubungan dengan ustad. Ustaznya punya ayam, ayamnya disambitin sama kita nih. Tauqiril ustad, termasuk mengecewakan ustad. Coba di kitab Ta'limul Muta'alim sampai begitu. Alah lebay kitab Ta'limul Muta'alim katanya. Wa min tauqiril ustad, tauqiri ma yata'allaqu bihi, merendahkan segala yang berhubungan dengan ustad. Itu termasuk merendahkan ustad. Ya, ustad ya sendalnya yang dihina, itu sama saja menghina ustad. Jadi kalau kita mempraktekkan ta'limul muta'alim di zaman ini kayaknya agak-agak gimana gitu, agak tapu dilihat sama orang ya. Padahal zaman dulu anaknya presiden namanya Harun ar-Rasyid itu ngocorin air wudhu untuk gurunya. Harun ar-Rasyid pas lagi berkunjung ke pesantrennya itu marah. Pak Presiden, wahai kiai, kenapa anak saya suruh ngocorin air? Kata gurunya, maaf Pak Presiden, kalau memang salah nggak bakal saya suruh lagi. Justru salahnya bukan karena tidak mau nyuruh lagi, salahnya Pak Kiai, kenapa anak saya tidak sekalian disuruh gosokin kaki dan tangan Pak Kiai? Kenapa suruh ngocorin doang? Saya nggak puas. Suruh gosokin kakinya Pak Kiai, suruh gosokin tangannya Pak Kiai. Itu baru saya sepakat, katanya Pak Kiai. Matur suwun Pak Presiden, kalau begitu nanti anaknya saya suruh gosokin kaki saya. Itu yang saya mau. Oh, wong saiki anaknya disuruh ngambil kopi doang, orang tuanya datang ke sekolah.
Saya sudah bayar mahal-mahal ya sekolah di sini. Anak saya kenapa Pak Ustadz suruh ngambil kopi di kantor? Emang anak saya babu? Waduh, angel. Makanya nanti disuruh sama emaknya, suruh ngambil gelas di rumah, kagak mau, jangan salahin ustadznya. Om di sekolah aja nggak boleh, di pesantrennya nggak boleh disuruh-suruh. Itu belajar Pak, sebenarnya bukan dimanfaatkan, belajar sami'na wa ata'na, belajar nurut, belajar tunduk dalam pesantren. Wis yo. Toko-konok barang ya sampai ke situ-situ. Ya, dari mana tadinya? Ini tentang masjid pas lagi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dar. Tidak mau. Al-babu hadiya asyara, bab yang ke-11 dalam kitab Tanqihul Qaul. Saya hari ini nggak bawa Ihya Ulumuddin ya Pak, bawa kitab kecil nih. Tapi isinya berbobot semua. Fi fadilatil masajidi, menerangkan fadilahnya masjid. Jangan anggap masjid itu cuman bangunan. Jangan anggap masjid itu cuman gedung doang. Jangan anggap masjid itu tumpukan hebel yang dipelur dicat jadi bangunan masjid. Masjid walaupun sama-sama bangunan, seperti aula, seperti apapun bangunannya itu, ada di situ kemuliaan yang dititipkan oleh Allah. Beda Pak. Kita bangun gor lebih megah, masjidnya umpama sederhana, ya jangan lebih megah gor daripada masjid. Makanya masjid itu standarnya adalah rumah warga. Kalau rumah warganya itu agreng-agreng, apa agreng tuh? Magrong-magrong, apa namanya? Megah-megah. Masjidnya sederhana, itu kata Nabi, lingkungan tersebut, lingkungan warganya kebanyakan orang fasik, dicap langsung di label. Ini kalau ada perumahan, rumahnya gede-gede, gedung-gedung, mobilnya parkir 23 mobil, motornya yang mahal-mahal, masjidnya ciut, masjidnya kecil, masjidnya nggak ada bagus-bagusnya, maka kata Nabi, warga yang berada di situ termasuk orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Maka masjid itu bukan sekedar bangunan, bukan sekedar gedung, bukan sekedar kotak yang kosong. Nah, ada nilainya di sisi Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, yang mengagungkan kebesaran Allah, fa inna, maka sesungguhnya itu perbuatan min taqwal qulub, salah satu dari syiar agamanya Allah, maka orang tersebut termasuk hatinya bertakwa kepada Allah. Apa syiarnya Allah? Termasuk dari syiarnya Allah adalah masjid. Makanya dikatakan masjid itu min sya'airillah, masjid termasuk tanda-tanda kebesaran agamanya Allah. Masjid. Jadi bukan cuman ruangan kosong, gedung yang dibangun, atau cuman bangunan berupa kotak. Bukan. Masjid itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, bersabdin, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang beriman. Jangan sampai masjid menjadi tempat kekerasan. Terjadi di mana tuh? Mahasiswa numpang tidur, digebugin sama pengurus masjid, kepalanya dibenturin pakai kelapa, habis itu ditendang-tendangin sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai meninggal dunia itu mahasiswa, padahal cuma numpang istirahat. Baru berapa minggu yang lalu ya, baru seminggu yang lalu, itu menjadi warning bagi umat Islam. Kenapa wajah Islam seperti itu? Ya memang karena sudah banyak kejahatan, orang udah banyak kehilangan kotak masjid, disangkanya mungkin mau maling kali.
Iya, makanya orang masjid waspada. Ya kalaupun waspada jangan sampai digebukin, kan belum terbukti maling. Kalaupun dituduhnya maling umpama, itu kan cuma minta istirahat. Tapi kata pengurusnya jangan tidur di dalam masjid katanya. Di luar, orangnya ke dalam lagi digebugin, manggil temannya pengurus yang lain. Mati itu orang, sampai mati hanya gara-gara mau istirahat di dalam masjid. Padahal kata Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu mestinya menjadi rumah bagi setiap orang yang beriman. Kenapa sekarang susah istirahat di masjid? Ya karena banyak oknum juga. Kotak masjid hilang. Kalau kemarin di majelis taklim, salah satu majelis taklim yang biasa saya ngisi rutinan, kotak Palestina hilang. Sini ada kotak Palestina nggak? Hah? Belum ada. Sono ada kotak Palestina khusus untuk Palestina, hilang. Kata saya, Ustaz, kotak buat amal ke Palestina hilang. Paling orang lapar itu yang ngambil, Pak. Kata orang yang ngambilnya, saya juga lapar, kenapa jauh-jauh dioperin ke Palestina? Ya diambil tuh sama dia. Kenapa bukan kita dulu yang dilihat? Kenapa tidak disurvei dulu tetangga-tetangga masjid? Kenapa nggak dilihat dulu masyarakat sekitar, pendidikannya, kecukupan ekonominya? Masjid itu mestinya menjadi sentral kegiatan sosial. Jadi jangan anggap masjid itu cuma buat sholat, taklim, wiridan, acara-acara. Bukan. Masjid menjadi sentral kegiatan sosial. Maka nanti DKM ini mendata mana anak yatim, mana janda-janda herang. Yang tua nggak usah didata. Janda-janda muda doang data sama DKM umpama ini ya. Jadi masjid itu sentral kegiatan ibadah dan kegiatan sosial. Maka umat Islam di situ sejahtera. Nggak bakal kotak masjid, kotak Palestina hilang. Kata dia, ngapain dia oper-oper jauh-jauh ke Palestina? Katanya, kita aja lapar tetangga masjid. Kita ambil aja lah, sama-sama kok beramal. Jadi amalnya saya ambil, katanya duluan. Sebelum diserahkan, saya ambil duluan. Karena keluarga saya sudah terlanjur lapar. Katanya. Saya tidak membenarkan yang maling, bukan. Ntar bapak-bapak maling juga tuh. Kata Ustadz Ib, bisa boleh alasannya kata, sama-sama orang lapar, akhirnya boleh ngambil kotak masjid. Nggak boleh, Pak. Saya cuman sedang memberikan ibroh, sedang memberikan pikiran yang jernih. Ayo masjid-masjid ini peduli kepada sekitar. Berapa anak di lingkungannya yang belum bayar SPP karena ekonominya kurang mampu? Berapa keluarga yang di dalam rumahnya menangis karena tidak ada beras? Disurvei. Sama-sama beramal untuk kemanusiaan, beramal untuk masalah perut. Kadang-kadang, ya Allah, karena gaya doang kadang-kadang ya. Tapi Allah alam, kita nggak boleh su'don, nggak boleh su'don. Jadi alhamdulillah masjid ini ketika ke Palestina nyumbang 180 juta, bangga gitu kan. Tetangganya kelaparan sekitar masjid, kan aneh jadinya. Aneh. Boleh bapak-bapak beramal, silahkan. Tapi kan prinsip amal itu al-aqrab sumal aqrab. Yang terdekat dulu. Kalau kita nih sebagai manusia, yang terdekat apanya? Nasabnya, garis keturunannya yang dekat dulu. Perhatiin mamang, adek, perhatiin tuh keluarga dulu. Tapi kalau keluarganya makin bergantung, gimana Pak Ustadz? Yang bener, jangan cuma dikasih, harus dikasih secara produktif. Nih saya kasih ya 3 juta ya. Tapi kalau usaha kamu nggak maju, jangan minta-minta lagi. Itu dididik artinya, bukan kita pelit. Tapi biar orang tidak bergantung. Kan kadang ada juga keluarga yang begitu ya. Dikit-dikit kagak pernah nanya kabar, tahu-tahu celing WA mintanya duit. Ada nggak model begitu? Ada. Kabar kita mah kagak peduli. Begitu kita bilang sorry itu ada. Makanya sedekah yang paling baik al-aqrab fin nasab, yang dekat dalam nasab. Yang kedua al-aqrab fil jar. Dekat dulu pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Itu ya. Maka ini kata Nabi, masjid adalah rumah bagi setiap orang beriman. Kenapa sekarang masjid-masjid dikunci? Amplinya sering hilang, mic-nya suka hilang, kotak masjidnya suka hilang. Makanya kalau ada orang asing masuk ke dalam masjid, curiga. Betul apa enggak?
inilah akhir zaman. Masjid mana dulu pernah dikunci? Gak ada masjid yang dikunci zaman dulu. Saya aja tidur di masjid terus. Ya kemana-mana saya kalau apa-apa mampir di masjid. Ke Semarang mampir di masjid. Waktu zaman-zaman dulu. Ke Solo mampir di masjid. Boleh tidur di masjid asal tidak di dalam. Iya nggak apa-apa, terima di teras masjid itu juga ada teras kan. Tidur di situ. Numpang. Di Bandung diminta KTP-nya karena belum punya KTP, masih SMP. Akhirnya kasih kartu santri. Maaf Pak, saya santri, nitip kartu santrinya. Saya boleh nggak tidur di sini? Oh boleh, silakan Kang. Yuk, tidur. Dikasih nasi goreng. Ya, udah makan belum Kang? Dari mana? Dari Cirebon. Mau kemana? Nggak jalan-jalan doang. Ya udah. Pas itu datang nasi goreng, dikasihin teh manis anget sama dia di masjid itu di Bandung waktu itu. Pulang nggak punya duit, lapor kantor polisi. Pak, saya santri nggak punya duit, mau ke Cirebon. Sama santri dititipin sama bis. Nih katanya anterin santri sampai ke Babakan Ciwaringin ya, nanti turun aja di Majalengka. Nanti bawa surat ini nih katanya buat supir angkotnya. Udah nyampe pondok gak pakai duit. Sering banget kayak gitu tuh, nekat-nekatan. Maklum santri, bondo nekat. Iya bonek. Bonek itu bondo nekat. Iya santri. Ke Bandung gak bawa duit. Saya pernah jalan-jalan seminggu di Semarang sama di Solo sama di Jogja Pak. Solo, Jogja, Semarang, bawa duit 27.000, hidup seminggu. Mampir masjid sama musola doang, bener asli. Saksinya Ustadz Mujib, saksinya Ustadz Heri Padli tuh. Bertiga saya jalan. Punya duit berapa Ib? 27.000. Punya duit berapa? 15.000. Punya duit berapa? 30.000. Ayo berangkat. Berangkat seminggu jalan-jalan di Solo, ke Semarang, ke Jogja. Hidup, bahkan duitnya pulang-pulang jadi banyak duitnya. Hebatnya tuh santri nggak? Ya itu makanya hidup tuh teknik aja. Ya, jadi di Semarang nggak punya duit, mampir tidurnya di masjid Baitur Rahman kalau nggak salah tuh di Simpang 5 kan ada masjid gede tuh. Kita tidurnya di situ, BAB-nya di mall Citraland. Iyalah hebat gak tuh? Kita tidurnya di masjid tidur tuh. Giliran mules ke mall yuk, BAB-in mall udah kita buang tuh kotoran di mall. Luar biasa. Pulang lagi ke masjid istirahat. Kalau nggak punya duit, minum air wudhu. Minum air wudhu aja terus. Ada orang ngeliatin, kok minum air wudhu? Kata, iya emang gak punya duit gitu kan. Biasa itu modus. Enggak punya duit dari mana emang? Dari sarang. Gak punya duit mau kemana? Mau ke Solo. Oh ya udah ini gocap dikasih 50.000. Jajalin es teh, es teler. Harganya 21.000. Habis langsung duitnya. Bertiga tuh beli 2 ya. Emang begitu. Ya udah keliling ke Jogja. Pas itu waktu itu malam takbiran Idul Adha juga. Idul Adha ada musola sepi, kita masuk izin ke warga. Pak boleh takbiran nggak? Boleh. Takbiran Ustadz Mujib yang takbiran kan suaranya enak Ustadz Mujib. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duet sama saya tuh. Orang dengerin di kampung itu pada datang. Ini siapa yang ketakbiran kata di musola ini? Padahal musola itu sepi udah lama Pak, gelap baik. Walaupun takbiran kan pada kumpul ke masjid, kita izin di musola itu. Dikasih rawon, sego kucing. Wah, alhamdulillah panen Pak. Ya itulah ya. Makanya masjid itu adalah rumah bagi setiap orang beriman. Cuma kalau masih kayak gitu budaya kita, kayaknya indah dah. Masjid itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan tempat kekerasan, bukan tempat perpecahan, bukan tempat orang berseteru. Justru masjid menjadi rumah kedamaian bagi umat Islam. Ini masjid ribut baik di masjid, aneh. Ya, rata-rata ya. Masjid itu ribut baik ya. Rata-rata. Jadi ajang perpecahan, jadi ajang perseteruan. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu lagi lah mau Isya. Isyanya berapa menit lagi Pak? Hah? Cepet banget kan? Mana Isya? 19.02, 5 menit lagi tuh. Memang begitu waktu mah ya, cepet banget. Nah kata Nabi lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula, ketika engkau melihat seseorang mulazimal masjidi, dia selalu di masjid, dia peduli kepada masjid, dia memikirkan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau orang getol di masjid, sebenarnya ada 2 kemungkinan sih. Orang rajin di masjid itu ada 2 kemungkinan.
Satu, karena takut bini, di rumah diomelin baik, ini masjid baik udah. Karena daripada di rumah diomelin mulu, pengen kuping, ya nggak apa-apa, bapak di masjid itikaf daripada di pos umpama malah judi, main gapleh, umpama contoh. Ini ke masjid. Kenapa pak di masjid dulu? Kalau bini belum tidur, berisik. Umpama contoh. Ada sih kayak yang model begitu. Ya, itu bapak-bapak di pojok terus tiap malam. Sebelum jam 11 dia nggak pulang-pulang. Saya sampai salut, saya kata saya, hebat bapak ini ya, tiap hari ada di pojok masjid aja. Pas waktu itu kebetulan saya pengen ke masjid gitu, jam 11 malam tuh. Saya ke masjid, ini bapak ini rajin banget, jam 11 sebelum pulang, nunduk aja di pojok gitu kan. Saya bilang, assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Hebat banget pak, amalannya apa sih pak? Bisa mulazamah fil masjid, bisa menetap di masjid, bisa diam di masjid. Kayaknya saya ustadz juga nggak gitu-gitu amat gitu kan, belum bisa amal kayak bapak. Kalau diceritain sedih pak ustadz. Emang kenapa pak? Sebelum jam 11 katanya bini saya masih melek pak ustadz. Kalau melek aja mulutnya bawel banget bini saya katanya. Mendingan saya duduk aja di masjid. Tapi pak niatin itikaf ya pak. Iya udah saya itikaf pak ustadz. Wirid gak sebisa-bisanya, istighfar be. Ya udah istighfar aja udah. Istighfar, tempat yang indah, tempat yang menyejukkan, tempat ketenangan, masjid. Jangan sampai menjadi momok bahwa masjid adalah tempat kekerasan. Aduh, udah itu makin-makin yang tidak mencintai Islam, yang memusuhi Islam, tepuk tangan pak. Ya kayak gitu ke tempat Islam, ada orang mampir tidur di masjid digebugin sampai mati. Coba pak, nyawa melayang gara-gara urusan tidurlah selamanya jadinya. Ya, gara-gara kurang ilmu. Makanya kudu ikut tuh DMI, bapak-bapak ada program DMI, ikut penyuluhan mengurus masjid. Tapi kadang-kadang penyuluhannya juga tentang administrasi paling, ya kan? Cara mengelola kotak infak, cara mengelola zakatnya kayak gitu-gitu ya. Coba cara mengelola ruhani masjid. Apa saja yang dilakukan oleh DKM? Di antaranya, ya harus ada zikiran. Jumat ada yasinan nggak? Ada. Maghrib apa isya? Habis maghrib, isyanya kosong. Kalau bisa isyanya marhabanan. Bisa nggak 4 orang marhabanan? Hah? 2 orang dah, kalau 4 orang kebanyakan. 2 orang marhabanan. Ya Nabi salam alaika. Nyalain speakernya tuh. Berisik banget ini katanya masjid nih. Lagi nonton Ikatan Cinta kita nih. Berisik ge. Manfaat. Ketimbang dangdeng kagak manfaat. Justru karena toa masjid lah anak-anak kita hafal kalimat-kalimat Toibah. Saya juga gak pernah ngajalin surat Al-Fatihah. Anak saya umur 2 tahun hafal Al-Fatihah. Dari mana? Dari corong masjid yang masuk suaranya ke dalam rumah kita. Kan kalau maghrib isya subuh kan corong masjid nyemprot ke rumah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nama anak kita tuh tanpa disadari anak kita hafal Al-Fatihah. Coba kalau masjid bacain sholawat, Allahumma sholli, anak kita ajarin, tahu-tahu hafal karena sering mendengar toa masjid. Dari mana kamu hafal nak? Dia nggak tahu mah, hafal aja, dia nggak sadar juga. Padahal dari toa masjid. Itulah masjid harusnya menjadi tempat sentral kebaikan. Karena waktunya sudah mepet, tinggal 1 menit lagi, saya akhiri saja bapak-bapak ya. Banyak fadilah masjid. Insya Allah diteruskan di pertemuan yang akan datang. Ingetin ya yang WA nanti taklim gitu, ingat masih bab tentang fadilah masjid. Ada apa aja di dalamnya fadilah masjid. Insya Allah panjang umur, sehat semua, banyak duitnya semua, banyak hartanya semua, banyak tabungannya semua, ya banyak berkahnya. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.